daun di hatamu, sai Tuhan marohamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hidup dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian firman Tuhan. Paulus mengirimkan surat ini untuk mengarahkan kehidupan umat Kristen agar hidup menurut Roh sebagai buah dari orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dan tidak hidup menurut daging atau kedagingan. Sebagai orang yang merdeka, sudah sepatutnya terlihat dari buah iman mereka yang berdiri teguh dan tidak mau dikenakan kuk perhambaan. Rohlah yang menuntun kehidupannya jika seseorang telah dimerdekakan. Dalam nas ini sangat jelas perbedaan orang yang hidup menurut daging dan orang yang hidup menurut Roh. Orang yang hidup menurut daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah adalah pokok dari khotbah Yesus yang pertama dan terakhir dan sebagian besar dari perumpamaannya. Sangatlah tidak mungkin orang yang menjadi pewaris kerajaan Allah hidup dalam perbuatan daging, seperti pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jika hal ini masih ada dalam kehidupan kita, itu tandanya ada pemberontakan dalam hidup kita menentang tuntunan Roh dan hidup kita masih dikuasai duniawi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah lemahkan keinginan daging dengan bertekun di dalam doa dan firman-Nya. Imanlah yang menggerakkan hidup kita untuk menentang perbuatan kedagingan. Jadi tidak lagi seperti orang yang mudah diombang-ambingkan. Sesungguhnya orang yang hidup menurut Roh dan mau dipimpin oleh Roh, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengan demikian, hidupnya pasti penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang disebut dengan orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Inilah yang disebut dengan orang yang telah dituntun oleh Roh. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.